Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Yogi Setiawan Febriansyah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMAN 1 Cikijing, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aksi nyata pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu menjadi teladan dan menciptakan pembelajaran menyenangkan melalui pemanfaatan teknologi agar terbentuknya generasi tangguh yang berakhlak mulia, kreatif, dan berwawasan global. Visi tersebut saya akan capai melalui prakarsa perubahan berupa meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Prakarsa perubahan dan aksi nyata tersebut saya lakukan dalam 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan refleksi. Pada tahapan perencanaan, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Tidak lupa pada tahapan perencanaan, saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT untuk berbagi pengalaman mengenai model atau metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Sedangkan pada tahapan pelaksanaan, yaitu pada tahapan ini anak-anak dibagi ke dalam kelompok untuk menggunakan smartphone mereka dalam membuat tugas yang diberikan oleh saya. Setiap peserta didik di dalam kelompoknya diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan smartphone mereka dalam membuat tugas yang telah dibuat dalam bentuk video. Berikut ini contoh tugas dari siswa yang telah dibuat adalah I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 10 IPS 1 akan menjelaskan tentang pengertian individu kelompok dan hubungan sosial. Individu merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan ke bagian kecil. Istilah individu ini berasal dari bahasa Yunani yakni individuum, yang artinya tidak terbagi dalam ilmu sosiologi. Individu juga diartikan sebagai sebuah organisasi atau perorangan yang bebas dan tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik itu tindakan, pikiran, atau tingkah laku. Tidak hanya berperan di lingkungan masyarakat saja, individu juga mempunyai peran di dunia politik. Peran individu dalam dunia politik misalnya sebagai seorang yang menyumbangkan pendapat, salah satu seorang yang berperan dalam kegiatan politik dan ikut serta dalam membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi maupun dunia politik. Ciri-ciri individu. Yang pertama, individu memiliki akal, pikiran, hasrat, dan keinginan, serta perasaan yang dapat menentukan aksion dari luar diri dan dari dalam diri individu. Yang kedua, individu mempunyai naluri bertahan hidup. contoh video yang dibuat kedua yaitu Ya, sebelum makan berdoa dulu. Oh ya lupa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah gitu, kalau mau makan berdoa dulu. Makasih ya udah ngerti. Iya, sama. Hai Alhamdulillah, apa kabar? Baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? Alhamdulillah baik. Mau kemana? Oh, saya mau ke kelas. Ayo, kalau begitu saya duluan ya. Iya. Bye. Yaudah, aku mau bayar pasti ya, boleh. Ini kembaliannya. Makasih. Baik. Begini.
Iya. Nabila, kamu lihat uang aku nggak yang jatuh? Hah? Enggak. Ini kemana ya uang aku jatuh nih? Kalau gitu, coba cari di sana. Oke, makasih. Iya. Kamu mau pulang? Ya, aku mau pulang. Pakai helm kamu. Oh iya, aku lupa bawa. Cocok-cocok bawa ya. Iya, makasih ya udah ngingetin. Sama-sama. Contoh tugas ketiga dari siswa yang sudah saya tugaskan yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Mutiara Safwa Nabila. Saya perwakilan dari kelompok 4, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara-negara industri di barat. Epaichioni Halepi dan Amitai Eccioni melihat bahwa dalam masa perubahan atau transisi, sebuah negara akan mengalami revolusi demografi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya angka kelahiran dan kematian. Yang kedua, menurunnya ukuran dan pengaruh keluarga. Yang ketiga, terbukanya sistem stratifikasi. Yang keempat, peralihan dari struktur feodal ke birokrasi. Yang kelima, menurunnya pengaruh agama. Yang keenam, beralihnya fungsi pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem pendidikan formal. Yang ketujuh, munculnya kebudayaan massa, serta munculnya perekonomian pasar dan industrialisasi. Nah, jadi bagaimana sih teori modernisasi menurut para ahli? Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Menurut Talcott Parsons, dalam teori modernisasinya memberikan indikasi keterkaitan antara pentingnya penerapan arti westernisasi dalam upaya mendongkrak karakteristik negara berkembang untuk mengikuti pola pembangunan yang dilakukan oleh negara di Eropa Barat. Contoh teori modernisasi menurut Talcott Parsons adalah adanya penggunaan traktor dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh negara-negara maju sejatinya memudahkan para petani untuk menyelesaikan proses pembajakan sawah. Pada tahapan refleksi, saya berusaha mengumpulkan data mengenai kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran yang telah dilakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran yang selanjutnya. Demikian aksi nyata ini saya buat semoga dapat meningkatkan motivasi belajar dan kreativitas belajar peserta didik. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.